Selamat pagi, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya karena kasih dan anugerahnya kita berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah minggu ini. Meskipun ibadah kita kali ini dilakukan lewat media sosial bersama keluarga di rumah. Namun kita percaya bahwa Roh Kudus hadir melingkupi persekutuan kita saat ini, dan firman-Nya sebentar yang akan kita renungkan bersama senantiasa memberi kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Pelayan firman hari ini, Bapak Pendeta Simon Pungdatu, Sarjana Teologi. Dan untuk menyambut pelayanan firman hari ini, jemaat dijemput berdiri. Panggilan beribadah. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita sambut panggilan beribadah, menyanyikan Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 6. Hai mari sembah. Ibadah minggu saat ini ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita puji Tuhan, Kidung Jemaat 457 ayat 1. Ya Tuhan tiap jam. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah hukum Allah yang diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17. Demikian dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, setelah kita mendengarkan hukum Allah, di dalamnya nyata segala dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita sambut pengakuan dosa, menyanyikan Kidung Jemaat 26, bait 1 dan 2, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, maka sekarang dengarkanlah berita pengampunan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 395 ayat 1. Betapa indah harinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama memohon kuasa Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti, untuk dapat memahami kehendak Tuhan, dan untuk kami dapat lakukan di tengah-tengah hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Allah, karena kami telah sedia untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada kebaktian minggu saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-14, demikian dikatakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada kebaktian pagi hari ini, Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 14.
Yang menjadi pokok perenungan kita adalah ayat yang ke-11 yang berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Saudara-saudara, gembala dan domba adalah merupakan salah satu gambaran yang cukup umum dipakai untuk menggambarkan hubungan antara gembala dan domba, atau secara spesifik menggambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya. Dalam kitab Perjanjian Lama, sebutan gembala pada umumnya dikenakan pada suatu jenis pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang dalam kesehariannya untuk menggembalakan kambing domba, seperti yang pernah dikerjakan oleh Musa ataupun Daud, sebagaimana disebutkan dalam kitab Keluaran pasal 3 dan kitab 1 Samuel pasal 17. Sebagai gembala kambing domba, mereka harus bekerja keras setiap hari untuk menggiring kambing domba mereka ke padang demi mendapatkan makanan atau rumput, dan juga untuk mendapatkan air agar kelangsungan hidup dari kambing domba atau ternak mereka tetap berlangsung dengan baik sebagaimana harapan sang gembala. Tidak jarang dalam pekerjaan itu kemudian mereka harus berhadapan dengan berbagai masalah, dari binatang buas dan berbagai-bagai hal yang membahayakan keselamatan domba-domba itu. Kemudian dalam pengertian umum, gembala dikenakan pada jabatan atau pekerjaan pada setiap orang yang diberi tanggung jawab atas kehidupan orang banyak. Dalam hal ini seperti pemerintah. Dapat dikatakan bahwa pemerintah ada juga lah gembala karena bertanggung jawab atas kehidupan orang banyak. Sebutan gembala juga dapat dikenakan kepada para pemimpin perusahaan yang juga bertanggung jawab atas kehidupan para karyawan. Juga dapat dikenakan kepada para tenaga pendidik, para guru yang bertanggung jawab atas pertumbuhan pengetahuan dari anak-anak murid. Juga dikenakan kepada para hamba-hamba Tuhan atau para pendeta yang bertanggung jawab atas kehidupan rohani umatnya. Dan juga dapat dikenakan kepada pekerjaan sebagai tenaga medis karena harus bertanggung jawab dalam hal kesehatan banyak orang. Demikian juga gembala dapat dikenakan kepada tanggung jawab seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga karena harus bertanggung jawab demi kehidupan keluarganya. Selanjutnya dalam kitab Perjanjian Baru, sebutan gembala dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan dirinya sendiri, untuk menggambarkan peranannya dan tujuan kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Secara khusus dalam ayat 11, Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam ayat ini saudara-saudara, Yesus dengan tegas menyebut bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Tidak ada gembala yang lebih baik daripada dirinya. Dan klaim Yesus terhadap dirinya sebagai gembala yang baik itu dapat dibuktikan melalui kehidupannya sehari-hari, melalui pekerjaannya,
dan apa yang dilakukan selama hidup di tengah-tengah dunia ini. Pembuktian dari perkataan dan sikap Tuhan Yesus, Ia mengklaim dirinya sebagai gembala yang baik. Itu secara khusus dapat kita lihat dalam pengorbanannya di kayu salib, di mana Ia rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia rela mengorbankan tubuh dan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Dan ini tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa selain daripada Tuhan Yesus. Kerelaan Tuhan Yesus untuk berkorban demi kehidupan dan keselamatan domba-dombanya, ini sungguh luar biasa, karena memang pekerjaan ini tidaklah mudah, membutuhkan kesediaan, membutuhkan ketulusan hati untuk berkorban, dan kemampuan untuk menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa. Yesus telah membuktikan dirinya sebagai gembala yang baik, yang telah banyak memberikan harapan dan memberikan kesembuhan bagi banyak orang ketika mengalami penderitaan dalam berbagai jenis penyakit. Dalam kedudukannya dalam jabatannya sebagai gembala yang baik, Yesus tidak pernah berbicara dan tidak pernah menyatakan sesuatu yang tidak benar atau yang bertentangan dengan fakta yang kita temukan dalam kehidupannya sehari. Tetapi Yesus memberikan bukti yang sungguh-sungguh meyakinkan kita bahwa ketika Yesus mengklaim dirinya sebagai seorang gembala yang baik, itu benar-benar dinyatakan melalui sikap, melalui tindakan, melalui perkataan yang dikerjakannya setiap hari. Ia tidak membiarkan domba-dombanya untuk hidup dalam ketidakpastian. Ia tidak membiarkan domba-dombanya untuk hidup dalam kehilangan masa depan dan ketiadaan pengharapan. Dan karena itu Yesus bekerja dengan pasti dan melakukan semua apa yang dikatakannya dan mendatangkan kepastian hidup bagi banyak orang, secara khusus bagi domba-dombanya. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus benar sesuai dengan tindakan yang sudah dikerjakannya, bahwa juga apa yang dikatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik benar-benar dibuktikan dengan pengorbanan dan kebangkitannya ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Perkataan dan sikap serta tindakan Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan tidak hanya membawa sukacita bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa benar Dia adalah gembala yang baik, tetapi pernyataan dan sikap Tuhan Yesus dalam mengklaim dirinya sebagai gembala yang baik juga telah memberikan harapan yang pasti dan kehidupan serta masa depan yang baik bagi semua orang yang percaya kepadanya. Keselamatan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya adalah merupakan jaminan yang pasti dalam setiap kehidupan orang-orang yang disebut sebagai domba-dombanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus dan apa yang telah dikerjakannya patut untuk kita apresiasi dengan sikap hidup sebagai berikut. Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa kita adalah domba-domba Allah yang beruntung, karena kita memiliki gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dan kita memiliki gembala yang baik, kita yakin bahwa seberat apapun pergumulan yang kita alami, sehebat apapun ancaman yang membahayakan kehidupan kita, yang pasti bahwa suatu saat semua pergumulan hidup itu, semua ancaman itu akan segera berlalu dengan pertolongan dan kuasa gembala yang baik. Yang kedua, kita harus meneladani sikap hidup gembala yang baik dalam kapasitas kita masing-masing
mulai dari hidup kita dalam keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, dalam persekutuan jemaat sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dalam organisasi-organisasi apapun sebagai pimpinan, dalam kehidupan kita bermasyarakat dengan segala tugas tanggung jawab kita dalam berbagai lembaga yang kita bina, bahkan sebagai pemerintah yang bertanggung jawab atas kehidupan seluruh masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bahwa di pundak kita ada tanggung jawab yang begitu besar yang harus kita kerjakan dan tidak dapat kita abaikan karena kita diberi kapasitas itu demi kehidupan orang banyak. Oleh karena itu, mari kita terus mengerjakan tugas dan tanggung jawab itu dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Kita percaya bahwa jika kita menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kita dengan meneladani cara hidup Kristus yang rela berkorban demi keselamatan hidup banyak orang, Tuhan pasti menolong dan memberkati setiap tugas pekerjaan kita. Semoga firman Tuhan ini akan meneguhkan iman percaya kita di dalam menjalani segala tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, untuk pengakuan iman disilakan untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ucapkan pengakuan iman rasuli bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Tuhan Kidung Jemaat 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 2, Hidup Kita yang Benar.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa syafaat kita, dan sebentar kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama-sama. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hingga saat ini kami boleh menikmati sukacita dan keselamatan, dan berbagai berkat Tuhan yang tidak dapat kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Tuhan Allah, dalam perjalanan kehidupan kami sepekan yang sudah kami lalui. Ada beberapa anggota jemaat Tuhan atau keluarga yang bersyukur atas ketambahan usia dan berbagai berkat Tuhan lainnya. Apa yang mereka persembahkan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan terima dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan di tengah-tengah dunia ini demi kelebaran kerajaan Allah. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan mereka dari hari ke hari. Ya Bapa di surga, segala tugas pekerjaan dan tanggung jawab yang kami kerjakan, yang Tuhan izinkan kami lakukan selama sepekan dan yang berkenan kepada Tuhan, kiranya Tuhan kuduskan dan berkati sehingga mendatangkan berkat bagi kehidupan kami, dan juga kami pakai untuk senantiasa memuji muliakan Allah. Demikian juga kami terus berdoa untuk kehidupan kami di masa yang akan datang, pada minggu yang akan kami jalani. Kiranya Tuhan terus menjadi gembala yang baik bagi hidup kami, menganugerahkan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, kemampuan dan kesehatan, serta keselamatan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bahkan kuasa penyakit, sehingga kami dapat menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dan terus memberkati mereka dan mampukan mereka dengan segala hikmat dari Tuhan, untuk dapat mengatasi persoalan bangsa dan negara kami, baik itu karena pandemi corona maupun dampak yang ditimbulkan dalam bidang sosial dan ekonomi. Kami percaya Tuhan bahwa badai ini akan segera berlalu dalam pertolongan dan kuasa Tuhan. Dan kiranya Tuhan pakai pemerintah kami dan semua unsur yang terkait bersama-sama untuk mengatasi persoalan bangsa kami saat ini. Bapa di surga, demikian juga dengan seluruh hamba-hamba Tuhan di arah sinode, klasis dan jemaat. Karena Tuhan terus memperlengkapi sehingga dapat mewujudkan tugas panggilan dan tanggung jawab yang Allah berikan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dalam penggembalaan bagi seluruh jemaat Tuhan. Kan semua hamba-hamba Tuhan dalam berbagai denominasi gereja, baik di Indonesia ini maupun di seluruh dunia ini, akan terus memberitakan Injil Yesus Kristus demi keselamatan hidup semua orang. Terima kasih ya Bapa untuk persekutuan yang boleh kami kerjakan pada minggu ini. Kiranya pelayanan kami ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan dan semua orang yang turut menyaksikan dan turut mengambil bagian dalam pekerjaan ini. Dan kami berdoa untuk seluruh rencana kami, tugas dan tanggung jawab kami hanya kami pertaruhkan dalam tangan kuasa dan pengasihan Allah. Memberkati kami semua dari anak kecil sampai orang tua yang sudah lanjut usia. Terima kasih ya Tuhan Allah. Dalam ibadah ini kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskan agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan Allah, yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk pengutusan dan berkat disilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 407 ayat 1. Tuhan Kau Gembala kami.
Arahkanlah hati dan pikiran saudara sekalian kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Demikian Bapak Ibu ibadah kita hari ini. Dan terima kasih atas kesetiaan kita mengikuti jalannya ibadah dengan baik. Kiranya Roh Kudus akan terus menyertai dan menuntun langkah hidup kita, sehingga kita senantiasa memiliki hikmat dan sukacita di dalam Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini. Meskipun banyak tantangan dan kondisi yang sulit yang kita hadapi. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani dalam ibadah kita hari ini, dan juga kepada seluruh tim yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu